Baca hadis yang pertama nanti ini kita bacakan dulu Al-Fatihah kepada guru-guru kita, karena tak ada satupun yang bisa kita lakukan hari ini melainkan ada yang ngajarin kita. Kita bisa berjalan karena diajarin oleh ayah ibu, itulah guru kita. Kita bisa sholat karena ada yang ngajarin, itulah guru kita. Apapun yang kita ketahui dan kita bisa, ada yang mengajarinya. Maka dari itu, agar Allah meridhoi guru-guru kita dan orang yang mengajarkan kita apapun dia, mari kita bacakan Al-Fatihah kepada mereka sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya kepada Imam Nawawi yang telah menuliskan kitab ini dan seluruh sandaran-sandaran hadis ini. Ala hazihi wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, semalam kita sudah membahas tentang jujur, sebelumnya tentang sabar. Hari ini kita masuk kepada bab muraqabah. Muraqabah, kalau bahasa kitanya merasa diawasi. Kalau dulu kita menghafal nama malaikat Raqib, Atid, itu artinya muraqabah. Raqib mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk. Muraqabah ini artinya orang yang selalu merasa dekat dengan Allah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata muraqabah ini merupakan rukun dari agama ini sendiri. Kalau tidak ada kita merasa bahwa kita selalu diawasi oleh Allah, ternyata tidak sah kita sebagai umat Islam. Siapa bilang itu? Bukan Ustaz Hamid yang bilang, bukan, tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan dalam hadisnya. Nanti akan kita bacakan. Kita awali pembahasan ini dari firman Allah Subhanahu wa taala surah Asy-Syu'ara ayat 218 dan 219. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yarawka 'ina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Artinya, Allah adalah zat yang melihatmu ketika kamu berdiri untuk sholat dan melihat gerakanmu di antara orang-orang yang sujud. Sekali lagi kami bacakan artinya. Allah adalah zat yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk sholat dan melihat pula setiap gerakanmu di antara orang-orang yang bersujud. Surah Asy-Syu'ara ayat 218 219. Yang kedua, surah Al-Hadid. Qala ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Surah Al-Hadid ayat 4. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ini sering dibacakan ketika kita sedang berada di surau-surau. Agar apa? Agar tetap hati kita kepada Allah. Apa artinya firman Allah ini? Allah senantiasa bersama kamu sekalian dimanapun kamu berada, mau di mana saja, mau di kebun sawit, mau di WC, mau di kamar, mau di rumah, mau sedang masak, Allah bersama kita. Wa qala ta'ala innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang
yang berada di bumi maupun yang berada di langit. Tak ada satupun yang tak nampak sama Allah, baik yang berada dalam hati maupun yang sudah kita lafazkan. Banyak firman Allah Ta'ala yang mengatakan bahwa Allah itu selalu melihat kita dan selalu berada di dekat kita, tidak pernah terpisah dari kita. Masuk kita kepada hadis yang pertama. Mungkin hari ini cuma satu hadis karena dia cukup pembahasannya cukup luas. Ini hadis Bismillahirrahmanirrahim. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yawmin isqala'a alaina rajulun sadidul bayadis siyami sadidus sawadis sa'ari la yura alaihi atharus safari wala ta'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fahizaihi wa qala. Nah, ini hadis harus kita perhatikan bagaimana datangnya hadis ini, karena harus dikaji lebih dalam tentang satu hadis ini yang mensahkan Islam kita kalau kita pahami dengan sempurna. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat duduk ini, apa kemudian yang terjadi? Muncul di hadapan kami seorang laki-laki yang memakai pakaian serba putih bersih pakaiannya semuanya, dan rambutnya sangat hitam. Orang ini tidak diketahui dari mana datangnya, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengetahui orang ini sebelumnya. Kemudian orang ini duduk, terus langsung dia dekat kepada Nabi, serta langsung menyandarkan kedua lututnya ke lutut Nabi. Diadunya lutut dia ke lutut Nabi kalau dia sedang duduk berselo, kalau dia sedang duduk iftiras, diadunya lutut. Sedekat itu langsung kepada Nabi. Padahal para sahabat itu belum mengenal dan mengetahui siapa orang. Lalu diletakkan laki-laki itu, diletakkan seseorang itu tangannya di atas kedua paha Nabi, kemudian berkata, langsung dia ngomong, tak paha, nempel, tangan nempel ke paha, lutut nempel ke lutut di hadapan Nabi. Nabi kemudian, para sahabat kemudian, apa kemudian yang terjadi? Waqala, berkata laki-laki, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, jelaskan padaku apa itu Islam. Maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu adalah kamu menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Wa yuqimus shalah, dan engkau dirikan salat. Wa tu'tiyaz zakat, dan engkau bayar zakat. Wa tasuma ramadhana, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'a ilaihi sabila, dan engkau tunaikan haji apabila engkau sanggup dalam melewati perjalanannya. Itu kata Nabi yang pertama. Kemudian tanpa menjawab lagi, para sahabat mendengar saja. Apa kata laki-laki? Shadaqta, benar engkau, katanya langsung. Fa'ajibna lahu yas'alu wa yusaddiqu. Maka para sahabat itu merasa heran. Dia bertanya seolah-olah tidak tahu
kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa malaikatihi, dan engkau percaya dengan adanya malaikat. Wa kutubihi, dan engkau percaya sebetulnya kitab-kitab Allah itu. Wa rusulihi, dan engkau juga percaya kepada rasul, utusan-utusan Allah. Wal yaumil akhir, dan engkau percaya adanya hari kiamat. Wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi, dan engkau yakin bahwa apapun yang menimpamu yang buruk dan baik merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wala sadaqta, berkata lagi laki-laki, benar engkau. Apa kemudian yang dikatakannya? Wala, berkata dia sekali lagi si laki-laki ini kepada Nabi, fa akhbirni anil ihsan, coba jelaskan kepadaku apa itu ihsan. Wala, berkatalah Nabi, anta'budallah ka'annaka tarahu, engkau sembah Allah seolah-olah engkau sedang melihat Allah. Engkau sembah Allah, dan saat engkau menyembahnya engkau sedang melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, jika tak mampu matamu melihat Allah ketika itu, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya dia sedang melihat. Wala fa akhbirni anis sa'a, maka jelaskan kepadaku tentang hari kiamat. Wala, kata Rasul, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, bukankah yang bertanya itu lebih tahu daripada saya yang tanya, kata Rasul. Itu makin heran sahabat. Wala, langsung dijawab sama laki-laki tadi, fa akhbirni an amaratiha, maka jelaskanlah padaku bagaimana tanda-tandanya. Nah, ini dia. Apa tandanya kata Nabi? Wala antalidal amatu rabbaha, antalidal amatu rabbaha, ketika itu seorang tuan melahirkan budaknya, seorang majikan melahirkan seorang pembantu melahirkan majikannya. Nah, itu bahasa kita. Ibu-ibu dia seorang pembantu melahirkan anaknya itu menjadi rajanya. Itu tanda kiamat yang paling pertama sekali. Nah, banyak kejadian. Anak itu sudah menjadi raja dan ibu ayahnya menjadikan sebagai budak. Wa antarul hufatul muratal alata ri'a asyai yataqawaluna fil bunyan. Apa kata Nabi lagi? Bila kamu melihat orang-orang fakir miskin yang tidak bersepatu dan telanjang dada, dan pekerjaan yang mengembalakan kami itu, mereka berlomba-lomba di dalam membangun rumah. Ini tanda yang kedua. Dulu orang-orang Arab itu pekerjaannya gembala kambing di padang pasir cari rumput yang ada, tak pakai sendal. Sangat panasnya mereka ada di tempat-tempat. Itulah kondisinya dulu. Jika nanti orang ini kamu lihat tidak ada lagi yang mengembala kambing, tidak ada lagi yang pakai sendal, dan tidak ada lagi yang tidak pakai sendal, mereka semua sudah berlomba-lomba membuat bangunan yang tinggi-tinggi. Nah, itulah tanda-tandanya. Nah, siapa yang sudah pernah ke Mekah, ke Arab, lihatlah bagaimana bangunan di sana hari ini. Di Mekah, bahkan di Dubai itu paling tinggi bangunan yang ada sekarang daerah Dubai. Itu yang terjadi. Kemudian selanjutnya, summan qalaqa falabistu maliyan, lalu orang itu pergi, kemudian kami diam sambil bertanya-tanya di dalam hati. Summa qala, kemudian Rasulullah berkata, ya Umar, wahai Umar, kata Nabi, atadri
tadri manis sa'il? Apakah kamu tahu siapa yang bertanya tadi? Qultu Umar radhiyallahu anhu berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya itu lebih tahu. Qala fa innahu Jibril. Dikatakan Nabi, sesungguhnya yang datang tadi itu adalah Jibril, wahai umat. Atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang ke sini seolah-olah bertanya, seolah-olah belajar, tapi sebenarnya dia datang untuk mengajari agama kamu. Nah, ini dia. Inilah yang dibuat para ulama menjadi sumber landasan bahwa agama itu rukunnya 3. Pertama, iman, keyakinan yang lurus kepada Allah. Yang kedua, Islam, betul dalam menyembah Allah. Yang rukunnya ada 5 tadi. Ketiga terakhir, ihsan, selalu merasa bahwa kita sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana prosesi datangnya Jibril itu harus menjadi pelajaran bagi kita. Kenapa sampai Allah menyuruh Jibril sedekat itu kepada Nabi, sampai tidak ada antara Jibril dengan Nabi ketika menyampaikan dan bertanya tentang 3 hal ini? Ini menunjukkan bahwa seorang Islam tidak boleh luput dan tidak boleh sedikit pun salah dalam melaksanakan 3 hal ini. Dan saat dipelajari yang ini, tidak boleh sedikit pun kita enggak fokus. Nah, sebegitunya lah gambaran yang Allah nampakkan di hadapan para sahabat. Kalau belajar tentang tauhid, maka fokuslah. Kalau belajar tentang siapa Allah, siapa malaikat, siapa jin, siapa neraka, siapa surga, kapan hari kiamat, apa hari kiamat, apa Al-Quran, apa itu Rasul, apa itu takdir baik, takdir buruk, semua itu harus betul-betul kita kuasai dalam hati, karena ini yang mensahkan dengan iman. Itu yang pertama. Yang kedua, saat kita mempelajari Islam, kita harus betul-betul tahu batasan mana yang harus kita kuasai. Apa batasannya mempelajari Islam itu? Kita seorang Islam, sholat, puasa, zakat, haji, syahadat, ini semua ada yang mensahkannya, ada yang membatalkannya. Apa yang mensahkannya? Terpenuhi rukun dan syaratnya. Apa yang membatalkannya? Hal-hal yang dilarang saat melakukannya. Itu semua ini untukmu ya Allah, dan dia sholat tidak tinggal rukunnya dan dipenuhinya syaratnya, dan tidak dilakukannya yang membatalkannya, karena dia pelajari bagaimana sholat itu yang betul. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Dia sholat seperti sholat yang diajarkan Rasulullah SAW. Kemudian saat sholat, dia selalu merasa bahwa dia diawasi oleh Allah, sehingga tidak banyak tingkahnya saat sholat. Tidak garuk kanan, garuk kiri, garuk belakang. Nah, tidak pula seperti itu dia saat sholat. Karena dia sedang merasa diawasi. Seperti inilah Islam itu. Kalau kita ingin menjadi orang Islam, ketiga-tiga ini harus dibawa dalam ibadah dan dalam keseharian kita. Nah, ini dia rukun agama. Rukun itu kalau tertinggal satu tak sah. Rukun itu ibarat anggota tubuh. Dibilang tubuh, dibilang tubuh yang utuh, berarti ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada badan, ada telinga. Kalau bagian tubuh, ya tangan itu bagian tubuh, kepala itu bagian tubuh. Islam ini ibarat satu anggota tubuh yang utuh. Kalau dia sudah dipotong, tidak ada kepalanya, maka tidak diletakkan Islam lagi, hanya dikatakan bagian dari Islam. Nah, itu dia. Bunyal Islam ala khamsin. Dibina Islam ini dengan 5. Dibina, artinya dibangun. Kalau bangunan itu tak pakai semen, tak jadi dia. Harus ada ketiga-tiganya. Itu unsur bangunan Islam. Allahu a'lam bishawab. Itu dulu hadis yang kita baca hari ini. Kita lanjutkan dengan tanya jawab
setinggi apapun ilmu kita, lah pandai awak buat kapal laut, lah pandai awak buat boat, lah pandai awak buat usaha dengan keilmuan kita, lah pandai pula buat pesawat. Tapi kalau tidak dia kuasai apa itu iman, tidak dikuasai apa itu Islam, tidak ihsan tadi, tidak dihitung pahala. Inilah ilmu yang wajib dipelajari, fardu ain bagi setiap manusia yang muslim. Kalau dia tidak paham ini, belum dia dihitung pahala. Kalau dia belajar matematika, kalau dia belajar IPA, bahasa Inggris, semuanya itu tidak ada nilainya di sisi Allah kalau ketiga ilmu ini tidak dia kuasai. Ilmu tauhid, keimanan, ilmu fikih, cara beribadah, ilmu ihsan, akhlak, cara berperilaku. Ketiganya harus betul. Nanti punya anak, ajarkan dia ketiganya dulu, baru suruh dia les. Leskan dia ketiganya dulu yang paling utama, baru suruh dia les komputer, baru suruh dia les segala macamnya. Nanti itu dapat pahala. Kalau awak nak mengajar dunia apa aja, no, tidak ada nilai dulu. Batangnya ini, batang sawit itu, inilah batangnya. Kalau belajar komputer, belajar membuat pesawat, belajar cari duit, itu buahnya aja. Yang batang dari seluruh ilmu ini. Kalau ada batangnya, maka tumbuh adalah buahnya. Kalau ambil buahnya aja, tidak akan bertambah-tambah dulu. Nah, itulah. Mungkin dia lagi berpikir ya, Ustaz izin untuk bertanya, bagaimana kalau orang tua itu misalnya atau masyarakat itu dia lebih mendekatkan, contohnya nih, kalau anak tuh mau masuk sekolah lagi, itu kalau tak masuk anaknya sekolah, ayo sekolah, selalu menyago ayo sekolah. Nah, pokoknya itulah, bisa disiram, bisa dililit sama rotan, gitu kan, kalau ke sekolah SMP, SD atau sekolah. Tapi ketika bangun sholat misalnya, itu tak mungkin kurang. Anaknya subuh tak sholat, susah. Tapi kalau tak sekolah lagi itu, dia marah-marah ke anaknya. Nah, sholat dia terlalu marah gitu. Itu seperti apa? Apakah sudah termasuk yang di 3 rukun ini untuk untuk mendidik anak? Yang keduanya, les tadi. Mereka lebih takut karena itu merah rapor ya, ketimbang anaknya sudah tahu rukun iman, tahu tentang wudu, sholat, dan tidak merasa diawasi oleh Allah ya. Kemarin kami datang semacam pengajian di Indonesia ini, tidak krisis orang pintar, banyak orang pintar. Orang sini banyak orang kaya, tapi krisis apa? Krisis tidak merasa diawasi oleh Allah. Kenapa masih ada protokol, masih ada bermaksiat karena tidak diawasi Allah. Padahal pintar, padahal profesor mungkin, tapi masih membuat yang dilarang-larang. Itu saja. Nah, itulah permasalahan kita sebenarnya, kan? Itulah kondisi kita. Apakah membangunkan anak untuk sekolah itu dipaksa tidak baik? Itu baik. Membangunkan anak, menjauhkan anak untuk sekolah itu baik sekali. Nah, kenapa baik sekali? Karena di sekolah itu dia mendapatkan pengetahuan tentang sholatnya, tentang zakat dan puasa. Jadi seperti itu. Nah, akan tetapi yang jadi tidak kena kita dan kebutuhan akhiratnya. Sementara yang paling pertama sekali harus kita utamakan adalah urusan akhirat. Yang kita bangunkan anak ini nanti luar biasa, sampai kita siram dia karena tak mau pergi sekolah, sampai kita locik ini karena lambat jabul. Sementara tak mau sholat, tak bangun dia sholat, jam 5 baru nantilah dibangunkan anak untuk kasihan
wasallam menyuruh kita kalau anak sudah 7 tahun ke atas itu tidak bangun dia subuh pempek lagi, bukan tak boleh sekolah yang lebih tidak bangun subuh itu yang utamakan. Karena apa? Dapat dua kita, bangunkan dia subuh dan suruh dia tidur lagi, tidak akan terlambat dia sekolah. Kalau kita bangunkan dia subuh dan kita marahi dia di situ, dia akan terbentuk dalam dirinya kedisiplinan lillahi ta'ala. Tapi kalau kita mengeraskan ke dia untuk bangunin dia karena untuk pergi sekolah aja, dia akan terbangun di hatinya takut tidak dapat pelajaran, takut terlambat sekolah, takut kena hukum. Yang harusnya dibangun di dalam diri seorang muslim itu dari kecil rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti pertanyaan ibu semalam, dibangunin anaknya, kalau Pak sholat kamu sholat rokok, disiksa, ditusuk nanti rokok nanti. Kita tengok kan? Nah, itu yang bagus. Jangan selalu hanya mengatakan apa bangun tak sekolah jadi orang miskin, melarat itu. Itu terus yang kita wanti-wanti. Kita hanya mewanti-wanti anak dengan kesengsaraannya masalah dunia dan jarang mewanti-wanti anak tentang kesengsaraannya masalah akhiratnya. Antara yang paling utama harus kita tanamkan dalam jiwa anak itu adalah imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah. Kedua kita. Les ya. Ya. Apa mungkin ini kalau itu masih kita sambung saja ya untuk sholat. Sholat ini jelas tadi ya. Maksudnya gini, apakah lebih kita kuatkan untuk dunia akhirat dia sholat dan sholat. Kita tidak terlalu melatih anak untuk sholat mungkin atau mungkin sudah berusaha, tapi soal mengaji ini soal mengaji saya lihat sama tadi ini sama akhirat yang berdua ini mengaji akhirat sholat akhirat, tapi kita harus tahu tingkatannya dulu. Jadi ketika suruh mengaji sama dan kita marah kalau anak tidak mengaji. Tapi soal sholat jarang kita latih. Tunggu sholat SMP yang baru lumayan, karena gitu ya. SMP baru suruh sholat. Sedihnya sedih kunci lah. Ngaji sholat ngaji yang paling wajib. Akhirnya anak pandai mengaji, bahkan hafiz Quran. Kejadian hafiz Quran 15 juz anaknya SMP. Tapi nggak sholat, nggak mau sholat. Udah SMP, udah SMA, langsung suruh. Ada juga tuh anak mondok pulang, ngaji pandai, apa pandai itu pas sholat, payah sekali. Jadi mungkin kita perlu belajar dari kecil betul, bahkan di 4 tahun, 5 tahun itu sholat dulu. Asal ada berhenti bermain, paksa sholat. Mungkin begitu triknya. Ngaji oke, tapi kalau ngaji kalau kita dari itu nampaknya mungkin ya. Lebih dulu ke ngaji, pas sholat lewat aja, lewat sholat nanti aja lah kalau udah paham sholat dulu sholat. Seperti itu bisa gimana? Bagi sholat, inna sholat tanha anil fasad wal munkar. Itu firman Allah. Dirikanlah sholat karena sholat itu mencegah dari yang jahat disembunyikan dan yang jahat dinampakkan. Fahsya itu keburukan yang maju awal kalau diketahui orang. Wah, zina sembunyi-sembunyi itu bagian dari fahsya. Mungkar, bocokak, rahi, dijual, membunuh itu mungkar. Itu yang pertama. Akibat dari sholat itu kita jauh dan anak kita jauh dari fahsya dan mungkar. Kedua, sholat itu as-sholatu imaduddin. Sholat itu merupakan tiangnya agama ini. Kalau tidak ada tiang, maksud di awal kau tak bisa berdiam, tak bisa beratur. Nah, itulah posisi sholat di dalam Islam. Segitunya kita melonggarkan pendidikan anak terhadap sholat, sehingga memang ini kejadian. Ada beritanya sampai ke kami, asli anak pun
Bosan boleh sholat, bosan sembahyang itu aja. Lah kue sholat di pondok. Lah kue sembahyang di pondok kue sembahyang. Allahu Akbar. Iku libur dulu balik. Ini tidak. Ini salahnya bukan kita masukkannya ke pondok tak. Di pondok itu sudah diajarkan dengan betul Dari kecil. Ini salahnya kita tidak membuat rasa takut di hatinya kalau dia ninggalin sholat. Banyak orang yang hafal Quran tapi korupsi. Banyak orang yang LCMA tapi masuk penjara juga gara-gara korupsi bu. Tanya, apa dia itu? Tidak togak sholat itu dalam anak itu, tidak togak sholat itu dalam dirinya. Di mana waktu menegakkan sholat pada diri seseorang, latih dari kecil. Tugas itulah yang menjadi membuka pintu surga. Tugas ayah dan ibu Nina. Umur anak-anak kita kecil itu, ayo ajarkan dia sholat. Biarlah dulu dia umur 5 tahun bawa ke masjid, tapi di bawah 5 tahun tak